dua tempat itu hampir 180 kilo. Kurang lebih omset sehari itu antara 20 sampai 22 juta per hari. Bakso dan mie ayam Haji Saimun Ngawi terletak di Jalan Sukowati 5 Dungus Karangasri, Kecamatan Ngawi, dan satu lagi di Jalan Ronggo Warsito 31 Ngawi, tepatnya sebelah utara alun-alun. Diolah hanya menggunakan daging super dan tanpa bahan pengawet, bakso dan mie ayam Haji Saimun buka setiap hari dari pagi hingga malam. Selain untuk makan di tempat, Anda juga bisa membawa pulang untuk oleh-oleh keluarga tercinta. Mantan juru bicara KPK Johan Budi pernah menjajal kelezatan bakso Haji Saimun ini. Bagi Anda yang sedang berada di Ngawi, Jawa Timur, warung bakso Haji Saimun layak dipertimbangkan dan masuk dalam list kuliner. Ada berapa cabang Mbak Saimun? Ini dua, Pak. Kalau yang satunya di mana? Yang satu di Dungus. Di sini juga? Dekat Koramil. Ya, sini ya. Yang jaga di sana? Nggih, anak saya. Anak saya terus ponak-ponakan. Kamu bikinnya di rumah semua ya bahan-bahannya? Iya, di rumah. Saya tinggal jual gitu? Iya, di rumah semua, Pak. Rumah semua. Sehari berapaan, Mbak? Berapa kilo gitu lah. Kalau sebelum pandemi kemarin ya dua warung bisa 60 Iya. kilo. Ya, sebelum pandemi. Per hari. Tapi semenjak pandemi 2019 itu kan pemerintah melarang Pak, sampai tambah, Pak. 2021 ya pada waktu itu sampai 2020 ya. Pada waktu itu ya hanya bertahan aja. Jadi kita jualan hanya untuk mencukupi gaji karyawan, yang penting jangan sampai memberhentikan karyawan. Itu prinsip kami. Sekarang sudah mulai pulih. Nah, aturan kemarin karena Lebaran sudah bisa mudik, nah itu cukup membantu. Karena kemarin omset kita sehari itu kurang lebih dua tempat itu hampir 180 kilo. Ya, selama Lebaran kemarin. Pas Lebaran? Iya, selama Kalau dirupiahkan kurang lebih omset sehari itu antara 20 sampai 22 juta per hari. Ya. Gimana caranya melihat daging yang bagus? Yang berkelas, Pak. Itu muer, silap. Ya? Silap itu kaki belakang itu, Pak. Kaki belakang, terus lulur. Itu yang baik. Nanti yang itu serat-seratnya dibuang. Oh, dibuang? Iya, dibuang. Ya dipakai tapi tidak dibuang, diambil. Oh, diseseti gitu? Iya, diseseti. Gitu, Pak. Ini selain sini saingannya gimana, Pak? Nah, kalau saya bisa cerita begini, Pak. Ya. Jadi Banyak. kami bisa jamin ya. Bahkan Sengawi inilah, Sengawi ini yang masih menggunakan murni daging sapi hanya kita. Hanya di sini. Hanya di sini. Hanya di sini. Karena ya semua dari pelanggan kita cerita, dari kami pun kan kita kadang sesekali itu survei ke kompetitor. Kita beli, kita makan. Kalau Bapak kan tahu, ini karena sudah puluhan tahun ya. Ini pakai daging apa jadinya tahu. Jadi kalau masalah kualitas ya daging murninya masih kepegang kita di sini. Makanya pada waktu pandemi yang kita masih bisa jalan karena selain karena jualan secara online ya, selain itu juga orang masih percaya ke kita kalau kita masih menggunakan daging asli. Baksonya bahasa Saimun. Ya, dan kita tanpa pengawet. Tanpa pengenyal, tanpa pengawet, tanpa apapun, kita murni. Jadi kalau punya kita ini didiamkan satu hari udah basi karena tanpa pengawet. Jadi kalau misalnya sehari itu kalau masih ada sisa lah katakanlah belum dijual, kita harus masukkan freezer. Kalau gitu besok sudah harus sudah basi karena kita tanpa pengawet. Karena dari dinas kesehatan pun juga survei ke kita, tepungnya, terus bumbu masaknya, cara pelakuannya, tempat produksinya, mereka juga survei itu. Apa sih kendalanya kalau bisnis bakso? Ya, kendala utamanya satu, pemilihan bahan baku itu harus tepat. Menguasai betul ya? Ya, harus menguasai betul, karena juga kalau tidak menguasai pilihan bahan baku ya jadinya nggak bisa. Walaupun bahan baku super, tapi kalau misalnya nggak ngerti cara pengolahan dan pemilihannya juga
kurang maksimal. Kedua bumbu itu juga paling berpengaruh karena rasa kan, bumbu kan berpengaruh ke rasa. Nah makanya kenapa kok daging kemudian pemilihan bahan baku, pemberian bumbu masih kita sendiri. Satu alasannya itu, Pak. Karena yang selama ini yang orang apa namanya terkenalnya kan bakso Malang. Nah, yang orang akhirnya itu udah mana orang mau bakso Malang. Ya. Nah kata orang Malang sendiri bikin bakso itu gampang. Gampang ya. Artinya nggak serumit susah ya karena orang suka rahasiakan gitu. Ya. Gimana sih? Kalau hanya bikinnya aja semua orang bisa, Pak. Kalau hanya bikinnya, tapi rasanya itu kan nggak bisa. Nggak sama. Terus kekenyalannya, kadang kan orang, ya namanya masing-masing orang kan punya cara tersendiri. Kadang untuk supaya kenyal tuh mereka kasih pengenyal. Tapi kalau kita enggak, ya ini karena murni daging itu tadi, sama kualitas pilihan bahan bakunya itu. Kalau apa namanya hanya serta jadi aja ya memang nggak susah. Mesinnya untuk buat juga udah banyak sekarang, tapi ya rasanya itu kami bisa bertahan puluhan tahun kan satunya itu, Pak. Ya kalau bakul bakso, karena jualan bakso yang bisa bertahan 5 tahun aja udah bagus kalau sekarang. Nah, kalau kita bisa bertahan puluhan tahun satunya karena kita memegang rasanya itu. Kalau sukses bisnis bakso ada rahasianya nggak, Pak? Yang penting tekun, Pak. Karena membangun image, brand image itu enggak gampang. Kalau di Ngawi kan sudah punya nama. Kalau bakso Haji Saimun gitu orang sudah tahu. Nanti kita pengembangannya yang jelas saya juga mau expand ke daerah lain. Itu nanti karena manajemennya masih belajar kita, manajemen secara profesional ya, karena ada berangkatnya kan dari UMKM. Kita pengennya bisa sama bersaing seperti kayak bakso-bakso yang sudah banyak di tempat-tempat lain. Tapi kan yang perlu kita kaji secara manajemen dan BEP-nya, break-even point-nya. Ketemu enggak? Nah, kalau kita nggak ketemu, karena kalau Jawa Timur itu pasarnya bakso itu terbatas daerahnya. Jadi sini Ngawi, kemudian Magetan nggak seberapa, Madiun walaupun dekat dengan kita, tapi orang lebih suka pecel daripada bakso, ya kan? Sampai Caruban, lah baru masuk ke Jombang, Kediri, kemudian sampai Mojokerto, Pasuruan, itu semuanya masih bakso jajanan. Orang mau buka usaha bakso, pelayanan, kira-kira butuh modal berapa? Tergantung, dia mau skala kecil, ya, menengah. Mungkin kalau skala dari awal seperti yang Bapak bilang tadi ya nggak banyak. Gerobak kalau gerobak 5 juta itu ya kecil, Pak. 5 sampai 10 juta lah. Gerobaknya aja kan ya mungkin 5 juta gerobak. Kalau untuk perputaran daging sehari itu ya kalau selama gerobak itu mungkin ya 5 kilo, anggap aja 5 kilo kurang lebih sekitar daging kan hampir 190, katakan 190, berarti sekitar juta setengah lah. Yang kan yang 7 sampai 10 itu udah bisa jalan yang skala kecil. Tapi kalau skala kita anggap kalau kita menengah lah Mas yang itu ya butuh modal. Kalau dari awal yang jelas ya tempat juga ada banyak, Pak. Tapi kalau kebetulan tempatnya kan tempat kita sendiri semua. Oh, ini udah ya kita milik sendiri semua, sama sebenarnya tempatnya sendiri semua, Pak. Ya, masih sana ya tempatnya sendiri. Kalau mau sewa itu kan harus kita kalkulasi sewanya juga. Kalau hanya untuk operasional kebutuhan bahan baku jual itu ya 10 juta ya udah cukup. Bisa bisa jalan. Belum tempat, belum perlengkapan. Hanya untuk operasional setiap harinya itu bisa. Cara memilih tempat yang strategis. Seperti apa? Misalkan ya. Survei mana itu? Yang jelas. Ini enak nih, ya. Ini apa? Jadi kalau kita secara bicara agama, Pak ya. Kalau secara bicara agama ya wis kodare Gusti Allah ditempatkan di sini, memang kita enggak nyana-nyana ada tempat dijual, kita beli dan orang bilang murah pada waktu itu. Tapi kalau secara bisnis yang jelas satu kita kan harus lihat kalau pilih lokasi bukan jalan cepat. Bukan jalan cepat. Ya, artinya jalan cepat itu jalan provinsi lah. Kalau jalan provinsi itu kan orang lewat, kalau berhenti juga susah. Ya. Jadi kalau kita pilih itu yang jalan-jalan kabupaten, tapi yang dekat dengan tempat pusat keramaian. Contoh, satu kita kebetulan Alfamart, orang Alfamart pasti kesini tuh lihat Alfamart, keluar pasti lihat tempat kita, oh ada tempat bakso. Minimal mereka akan setiap hari walaupun nggak kesini, tapi suatu saat akan nyoba. Kedua, akses dekat rumah sakit. Kebetulan juga kita dekat dengan alun-alun, itu pengaruh. Kalau tanpa itu pun juga cari lokasi minimal yang ada keramaian. Ya, paling cepat lagi pasar juga.
itu juga pasar gitu. sekitar pasar itu pasti orang walaupun tidak ketika itu juga tempat kita pasti akan lihat dulu, oh ada bakso, suatu saat akan ke situ. Nah kalau makanya kira survei ini atau tempat sudah ada yang jual bakso nih, ambil nggak itu? Atau justru kita lihat dulu baksonya itu ramai atau enggak. Kalau memang baksonya itu ramai berarti ada pasar. Kalau sudah baksonya itu sepi berarti sudah nggak ada pasar, kita nggak usah paksakan. Ya, saya nggak akan ngambil walaupun itu ramai. Sama seperti di Madiun tempatnya ramai, ya contoh tempatnya ramai. Saya lihat jualan bakso nggak terlalu lama, ya kita nggak ambil. Berarti orang seleranya bukan ke situ. Ya, syaratnya itu. Cari tempat kalau mas kita lihat baksonya rame, ya kita juga survei lagi. Dari situ kita akan lihat, ya kita akan nyoba tempat itu gimana rasanya, harganya berapa, terus lokasinya bagaimana, pelayanannya seperti apa. Itu yang kita. Kalau memang kita anggap masih bisa bersaing, ya kita akan buka, tapi dengan jarak. Tidak terlalu nepet gitu kan tetap harus ada jarak. Itu kalau Indomaret sama Alfamart itu dia berdekatan ini. Ya, kalau itu kan consumer good, Pak. Kalau consumer good bisa, karena itu bukan makanan. Consumer good itu tiap hari orang pasti butuh. Sabun itu kan consumer good, itu pasti akan butuh tiap hari. Bisa masih sini ya banyak, pas itu ada, situ ada. Sini aja banyak. Banyak. Bakso sini juga banyak. Ngawi terkenal banyak bakso. Duluan mana Pak? Jenengan apa orang-orang itu? Duluan saya. Ya, mereka kan gambling, Pak. Survei dulu, harusnya kan survei dulu. Tapi dia kan survei dulu Pak. Ya, pasti mereka kan kalau nah, itu kan ikut-ikutan kok rame buka situ. Tapi situ kontrak. Kalau manajemennya dia bisa, harusnya caranya seperti itu. Karena ada dekat sini juga tidak bertahan setahun juga tutup ada. Sudah pindah. Sudah pindah. Yang situ ya sudah pindah. Sana juga sudah pindah. Sudah. Kalah berarti. Kalau strategi untuk katakanlah baru buka nih. Untuk biar orang pertama kali buka saya gratiskan sehari itu. Ya, kita siapkan 5 kilo pada waktu itu. 10 bahkan Bang ya. 10 kilo gratis. 10 gratis Pak. Ya, gratis pokoknya. Banyak gitu kan. Ya. Bungkus juga kita kan pada itu juga minta banyaknya bungkus. Bungkus cuma kita batasi 2. Kalau dia bawa anaknya 5 keluarga. Kalau kesini tidak apa-apa. Walaupun dia bawa orang sekampung misalnya gitu ya, tidak apa-apa. Yang penting makan di sini. Satu orang bungkus 2 nanti. Kalau bungkus ya kita batasi, itu kan rombongan Pak. Pada itu kita batasi 2 bungkusnya. Sehari itu kita gratiskan. Terus hari berikutnya radius ini kita kasih gratis, kita anterin bungkusan itu. Kita anter. Jadi antar ke rumah-rumah. Kalau hari raya besar, karena kita kan besar selalu nyembelih sendiri, ya kan, nyembelih sendiri. Itu pun kita tutup nggak jualan, kita hanya sedekah aja. Ini kita kasih.